Buat kamu yang mungkin udah nonton Siksa Kubur pasti bingung sama endingnya deh. Kita pun begitu ketika baru pertama kali nonton hingga harus nonton 2 kali baru paham plot twist di endingnya. Tapi teori yang akan kita bahas ini pun belum tentu benar ya, jadi mari kita bahas bersama. Tentang Sita di akhir yang tiba-tiba muncul lagi di dalam kuburan Pak Wisnu. Apakah selama ini dia hanya berkhayal? Menurut kami ya, Sita mulai kehabisan nafas hingga dia berhalusinasi karena Adil yang jagain kuburannya ternyata digigit ular. Cek deh pas ending tuh matanya Adil bengkak sebelah dan lehernya pun ada benjolan seperti habis dipatuk ular. Lalu ternyata semua kejadian gila di panti jompo hanya khayalan halusinasinya Sita. Yes, menurut kami pun begitu. Karena ternyata di ending pun Ibu Nenai masih hidup, jadi kejadian gila di mesin cuci juga sepertinya hanya bentuk halusinasi atau mungkin itu adalah siksa kubur untuk Sita. Lalu bagaimana dengan Adil? Sepertinya sama dengan Sita saat Adil dipatuk ular dan sekarat dia mulai berhalusinasi atas semua kejahatannya. Adegan dia dikejar mayat hidup hingga masuk loker merupakan siksa kubur buat Adil karena selama hidup Adil sering melecehkan mayat yang dia mandikan. Jadi perasaan bersalah itulah yang menghantui Adil saat dia sekarat. Lalu siapa Ismail? Menurut kami sih Ismail masih salah satu korban Pak Wisnu. Cuma setelah dilecehkan oleh Pak Wisnu di pesantren dia kabur dan tidak pernah kembali. Beberapa penghuni pesantren lain menganggap Ismail telah mati, tapi sebenarnya Ismail kabur lalu menjadi pembunuh berantai. Kalau kamu nonton short filmnya Siksa Kubur yang ada di YouTube, tokoh utamanya Ismail ini. Dan jika kamu jeli, Sita juga sempat baca koran yang ada artikel tentang Ismail sang pembunuh berantai ini. Lalu kuburan di sebelah Pak Wisnu ini pun kuburannya Ismail, di batu nisannya tertulis I, Masbet. Nah huruf I, ini adalah Ismail menurut kami. Ya semua ini hanya tebakan kami, bisa salah atau bisa benar. Yang tahu persis semuanya ya jelas sutradaranya lah Joko Anwar. Silahkan berasumsi sendiri, kami hanya membimbing. Yang jelas film Semin Blowing ini gak boleh kamu sia-siakan, buruan nonton sebelum turun layar.